Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil analisis kami terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Saya Regina Daliganus Ivonulubis akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu dibentuknya peraturan daerah tersebut. Nah, Pangandaran dari berbagai banyak sebagai tempat objek wisata, salah satunya kami analisis kaitkan perda tersebut dengan Pantai Pangandaran. Nah, sebagian pengunjung lebih dominan memilih Pantai Pangandaran. Mengapa? Karena ternyata Pantai Pangandaran ini begitu sudah memiliki seperti restoran dan hotel. Nah, akhirnya banyak dijumpai dan menjadi aktivitas di Pantai Pangandaran oleh para wisatawan. Namun dibalik itu semua, ternyata dibalik banyaknya wisatawan yang hadir, di situ pun banyak menyumbang sampah yang timbul juga begitu, baik itu dari masyarakat, wisatawan maupun sampah yang terbawa dari laut. Sehingga perda ini perlu disahkan, perlu diinkrahkan oleh pemerintah daerah setempat untuk segera sebagai penanggulangan agar tidak terganggu estetika Pantai Pangandaran tersebut, juga terhadap fungsi ekologis pantai seperti itu. Dan juga selanjutnya, sampah merupakan tantangan terbesar saat ini, terutama Indonesia ini dicap sebagai negara kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Begitu. Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya berada di wilayah pesisir dan kebanyakan sampah ditemukan di tempat ini. Sampah yang berada di pesisir dapat berasal dari aktivitas manusia seperti wisatawan, buangan limbah dari rumah, dan bawaan dari sungai. Nah, teman-teman bisa melihat kami sertakan dalam PowerPoint ini foto Pantai Pangandaran saat dipenuhi sampah plastik. Nah, pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Nah, Perda ini merupakan peraturan untuk masyarakat di daerah sebagai produk legislatif di daerah atau DPRD bersama kepala daerah. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami terhadap Perda tersebut, kami menemukan beberapa indikator yang menyatakan bahwa Perda ini belum maksimal dilaksanakan. Pertama, kurangnya fasilitas pembuangan sampah di lokasi objek wisata. Kedua, terbatasnya petugas kebersihan sehingga tidak selalu ada standby di objek atau di tempat wisata tersebut. Selanjutnya, implementasi Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah. Sebelum kita masuk ke dalam implementasi Perda, kita perlu mengetahui implementasi kebijakan. Apakah itu? Secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan. Nah, terdapat 3 macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama dalam implementasi Perda. Pertama, organisasi. Di dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah dirumuskan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. Dalam pelaksanaannya akan baik jika semua pegawai yang terlibat yang terpenuhi dan mempunyai skill atau keahlian yang mendukung akan hal terciptanya pelaksanaan kebijakan yang efektif. Poin yang kedua adalah interpretasi atau aktivitas interpretasi. Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 ini tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di objek wisata Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan dari 2 indikator, yaitu petunjuk pelaksanaan dari petunjuk teknis persamaan persepsi di antara pegawai telah dilaksanakan dengan baik. Dalam bab 2 pengelolaan sampah pasal 2 dalam Perda tersebut menyatakan pengelolaan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan badan. Poin ketiga adalah penerapan aktivitas aplikasi. Nah, bahwa penerapan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 ini tentang pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini kami analisis disebabkan karena 3 indikator yang telah dilaksanakan adalah standar operasional prosedur dan adanya pemberian insentif, sedangkan yang belum dilaksanakan adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Selanjutnya terkait pengelolaan sampah. Nah, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 tentang pengelolaan sampah ini sudah dijelaskan, kelompok kami menganalisis dan menemukan terdapat dalam bagian ketiga pengelolaan sampah pasal 9. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara huruf A, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan badan secara berjenjang. Huruf B, menyediakan sarana pemilahan sampah.
Huruf C melakukan pengelolaan sampah. Huruf D menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Huruf E melakukan pengelolaan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan. Huruf F memberikan dan menyebarluaskan informasi tentang pengelolaan sampah. Dan huruf G memberikan penghargaan kepada setiap orang, lembaga, dan badan yang berjasa dalam pengelolaan sampah. Begitupun kelompok kami menemukan dalam perda tersebut dalam pasal 10. Sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penjualan, dan pemprosesan akhir sampah. Kelompok kami pun juga menemukan dalam pasal 12 ayat 2 yang berbunyi dalam hal pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf B belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah. Pemilahan dilakukan di TPS, UPS, dan TPA. Nah, pasti teman-teman berkata, apa itu TPS, UPS, dan TPA dalam perda ini? TPS adalah tempat pembuangan akhir. UPS itu adalah pengolahan sampah organik menjadi kompos. TPA adalah memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungannya. Nah, dalam perda di sini, yang tadi Regina jelaskan di awal, bahwa perda ini bagaimana pengelolaan sampah ini itu dapat menyelamatkan lingkungan, namun juga bisa bermanfaat kembali untuk lingkungan. Nah, perda di sinilah berperannya dengan demikian. Selanjutnya, adapun kendala dalam implementasi peraturan daerah ini, yang pertama itu terbatasnya jumlah petugas kebersihan. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya manusia merupakan hal dan faktor yang paling penting karena mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Jadi bagaimana kebijakan ini bisa berjalan kalau misalnya sumber daya manusia itu tidak cukup. Yang kedua, masih kurangnya kesadaran masyarakat atau pengunjung dalam mengelola sampah. Bagaimana sebuah kebijakan itu bisa berjalan kalau misalnya masyarakat sekitar tidak ikut andil gitu dalam menjalankan suatu kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, kurangnya fasilitas ataupun fasilitas ini belum memadai. Nah, sedangkan prasarana atau perlengkapan yang menunjang itu merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Karena tanpa adanya fasilitas pendukung atau prasarana dan prasarana yang mendukung, maka implementasinya kebijakan tersebut juga bakalan terhambat. Yang keempat itu terbatasnya anggaran. Dimana kalau misalnya anggaran menutupi, maka kebijakan tersebut akan dapat terimplementasikan dengan baik. Sebaliknya, jika anggaran ini tidak terpenuhi, maka implementasi dari kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Materi selanjutnya adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Pangandaran nomor 10 tahun 2016. Yang pertama, mengajukan penambahan jumlah petugas kebersihan lebih dari 5 orang. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat atau pengunjung dalam hal sampah dengan lebih rutin melaksanakan sosialisasi setiap 2 tahun sekali. Ketiga, mengajukan penambahan perlengkapan atau fasilitas pendukung seperti mobil pengangkut sampah, ketersediaan tong sampah, dan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST untuk tahun berikutnya. Yang keempat, mengajukan penambahan anggaran untuk pemberian insentif pada tahun berikutnya dan direncanakan dalam laporan perencanaan. Yang terakhir, berusaha solid dan sering melakukan rapat koordinasi dan evaluasi di setiap kegiatan sosialisasi.